Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan membahas rangkuman materi PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 9 kurikulum 2013 bab 4. Nah, pada bab 4 ini kita akan membahas tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kamu yang lagi belajar. Oke, mari kita mulai. Yang A. Nah, ketentuan dan tata cara menyembelih hewan. Oke. Dalam Islam diajarkan bahwa setiap hewan sebelum dikonsumsi harus disembelih terlebih dahulu. Karena apabila hewan telah disembelih akan menjadi lebih sehat dan untuk dikonsumsi. Oke. Namun ada dua jenis hewan yang tidak perlu disembelih terlebih dahulu, yaitu ikan dan belalang. Nah, dalam Islam telah ditentukan tata cara penyembelihan hewan tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ketentuan penyembelihan. Nah, penyembelihan yang disyariatkan dalam ajaran Islam adalah yang masing-masing memenuhi ketentuan berikut. Yang A. Ketentuan orang yang menyembelih. Nah, pertama, menyembelih beragama Islam, menyembelih dengan sengaja, penyembelih balik dan berakal, penyembelih membaca basmalah. Oke. Terlanjut. Penyembelih haruslah beragama Islam, yaitu hukum menyembelih tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir, orang musyrik maupun orang murtad. Nah, menyembelih dengan sengaja artinya orang menyembelih hewan harus dalam keadaan sadar akan menyembelih hewan yang dimaksud. Nah, penyembelih balik dan berakal artinya tidak sah bila dilakukan oleh penyembelih yang belum balik apalagi gila. Selanjutnya, penyembelih membaca basmalah. Selain basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca salawat dan takbir 3 kali. Yang B. Ketentuan hewan yang akan disembelih. Nah, ketentuan hewan yang akan disembelih adalah sebagai berikut. Pertama, hewan dalam keadaan masih hidup. Yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Hewan yang keadaan masih hidup tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang telah mati. Nah, hewan yang tersebut termasuk hewan yang halal, maksudnya semua hewan yang disembelih harus halal, meskipun melewati tata cara penyembelihan secara benar. Apabila hewan termasuk kategori haram, maka akan tetap tidak sah dan haram. Yang C. Ketentuan alat penyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih hendaknya memenuhi ketentuan berikut ini. Pertama, tajam dapat melukai dengan tujuan agar hewan tidak tersiksa dan cepat mati. Yang kedua itu tidak terbuat dari kuku, tulang, dan gigi. Yang D itu ketentuan proses menyembelih. Nah, agar proses menyembelih sah, maka harus memenuhi ketentuan berikut ini. Pertama, penyembelihan dilakukan pada bagian leher hewan hingga terputus saluran makanan, pernafasan, dan 2 urat lehernya. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong bagian berikut ini, yaitu tenggorokan, saluran makanan, 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Nah, yang kedua itu tata cara penyembelihan hewan. Oke. Cara penyembelihan hewan ada 2 macam. Penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan secara modern. Nah, penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang, dan sebagainya. Penyembelihan modern adalah penyembelihan menggunakan mesin pemotong hewan. Agar lebih memahami, mari kita bahas satu persatu. A. Tata cara penyembelihan secara tradisional. Nah, cara menyembelih secara tradisional adalah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, hewan yang akan disembelih menghadap kiblat, lambung kiri di bawah. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Nah, leher hewan diletakkan di atas lubang menampung darah. Selanjutnya berniat menyembelih. Selanjutnya membaca basmalah, salawat 3 kali dan takbir 3 kali. Selanjutnya arahkan pisau pada bagian leher hewan. Selanjutnya sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, yaitu mengasah alat penyembelihan setajam mungkin, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat, yaitu menyembelih di pangkal leher.
Sedangkan ada pula yang makruh ketika menyembelih, yaitu menyembelih dengan alat kurang tajam, menyembelih dari arah belakang leher, menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya, menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Yang B itu tata cara penyembelihan secara modern. Nah, cara penyembelih secara modern adalah sebagai berikut. Pertama, memastikan alat pemotong hewan dalam keadaan baik. Menyiapkan hewan-hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan. Selanjutnya, penyembelih berniat menyembelih. Selanjutnya, membaca basmalah, selawat dan takbir 3 kali. Dan selanjutnya, lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin. Nah, yang ketiga itu daging hewan hasil berburu. Nah, hukum untuk mengkonsumsi hewan hasil berburu adalah halal apabila ketika akan berburu membaca asma Allah Subhanahu wa taala. Yang B kita akan bahas itu akikah. Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikah adalah menyembelih daging domba atau kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak baik laki-laki maupun perempuan. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada saat itu sang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Nah, selanjutnya itu hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Nah, selanjutnya itu ketentuan hewan akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang diunggahkan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan sebanyak 1 ekor kambing. Nah, yang A syarat kambing atau domba akikah. Adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih. Yang ketiga itu ketentuan pembagian daging akikah. Ketentuan pembagian akikah yaitu daging akikah harus dalam kondisi sudah dimasak. Orang tua dari anak boleh memakannya. Boleh dibagikan kepada sahabat-sahabat. Boleh disedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Dan selanjutnya boleh mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya. 4. Hikmah pelaksanaan akikah. Nah, beberapa hikmah dari pelaksanaan akikah adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, membebaskan anak dari ketergadaian, melindungi anak dari gangguan setan yang mengganggu. Dengan ridha Allah, akikah dapat melindungi anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. Selanjutnya merupakan bentuk takaruf. Selanjutnya memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. C. Kurban. Nah, dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut al-udiyah. Secara bahasa, kurban berasal dari kata karabah yang berarti dekat. Nah, secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan mendekatkan diri kepadanya. Ya, kita akan bahas 1 yaitu hukum kurban. Nah, pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sangat dianjurkan. Nah, disunahkan bagi mereka yang mampu dan makruh bagi mereka yang mampu tapi tidak berkurban. Nah, ketentuan hewan kurban yang pertama itu jenis binatang yang boleh dikurbankan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri. Ketentuan umur untuk hewan-hewan tersebut adalah unta sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, selanjutnya kambing yang sudah berumur 2 tahun, dan domba yang sudah berumur 1 tahun. Sedangkan ketentuan fisik untuk hewan tersebut adalah pertama itu sehat, organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Nah, hewan unta, sapi, dan kerbau boleh untuk berkorban sejumlah 7 orang. Hewan kambing dan domba hanya untuk korban 1 orang. Yang ketiga itu waktu penyembelihan korban. Nah, waktu penyembelihan korban adalah setelah salat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pagi, siang, sore maupun malam.
tempat yang disunahkan adalah tanah lapangan ketika menyembelih hewan kurban disunahkan. Yang keempat itu pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah. Hikmah pelaksanaan kurban yaitu menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Yang keempat, mengajarkan untuk bersikap dermawan. Yang kelima, mendidik kita untuk peduli sesama kepada sesama. Yang kelima itu mendidik untuk membunuh sifat kebinatangan. Oke, sekian dulu. Terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe.